Malam nisfu Sya'ban itu kan memang malam yang sangat dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Dan ada satu kisah seorang ulama yang besar. Kita semua pasti mengerti ulama ini. Beliau bernama Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini punya kisah istimewa dengan malam nisfu Sya'ban. Jadi dikisahkan Malik bin Dinar, dulunya beliau itu punya amal yang kurang bagus, yaitu beliau suka meminum minuman keras. Terus sampai akhirnya beliau ketika menikah, terus dia punya putri. Ketika dia punya putri, dia sangat cinta dengan putrinya. Dan putrinya beliau ini uniknya setiap Malik bin Dinar ini mau minum minuman keras, tuh putrinya datang kemudian ditumpahkan botolnya. Dan tambah cinta Malik bin Dinar sama putrinya. Usia kurang lebih 2 tahun, putrinya meninggal. Maka ketika itu Malik bin Dinar sangat sedih. Sangat sedih dan dia akhirnya kembali lagi minum minuman keras itu. Sampai akhirnya suatu malam, dan itu adalah malam nisfu Sya'ban, bertepatan dengan malam Jumat. Ketika itu aku tidur dan aku bermimpi. Dan aku ketika itu aku masih dalam keadaan tidurku itu habis minum khamar. Aku mimpi. Dan aku belum melakukan sholat isya ketika itu, kata Malik bin Dinar. Aku mimpi. Itu semua penghuni kubur itu sudah dikumpulkan. Aku bersama dengan mereka. Tiba-tiba aku dengar suara dari belakangku. Ternyata belakangku ada ular yang sangat besar. Warnanya tuh ada hitamnya, ada birunya, dan dia sudah membuka mulutnya, kemudian berusaha untuk menyerang aku. Jalan dengan cepat ke arahku. Maka kemudian aku lari. Aku lari dikejar terus sama ular itu. Aku ketemu sama orang tua. Aku ucapkan salam, assalamualaikum. Aghithni, tolong aku. Kata orang tuanya, ana dhaif, hadza aqwa minni. Aku lemah. Ini ularnya lebih kuat dari aku. Maka aku lihat tuh sampai ketemu jurang. Aku hampir mau lihat terjun ke jurang api itu karena takutnya sama ular. Ketika aku mau terjun ke jurang api, dengar suara, kamu bukan tempatnya di sini. Maka ketika itu aku kembali lagi, ketemu lagi sama orang tua yang pertama itu, yang lemah itu. Orang tua itu bilang, kamu pergi ke gunung. Di gunung itu ada titipan-titipan untuk kaum muslimin. Siapa tahu ada titipan kamu di sana. Kemudian dia heran, kok suruh ke gunung ngambil titipan. Maka dia lari ke arah gunung dan ularnya terus ngejar, ular besar. Bahkan kata Malik bin Dinar, lebih besar daripada apapun juga. Ini ular terbesar yang pernah saya lihat. Terus sampai ketika itu aku naik ke gunung, tiba-tiba aku ketemu sama anakku yang perempuan itu, yang mati itu. Kemudian anakku itu loncat, kemudian dia itu berada di depanku dan dia kemudian mendorong daripada ular itu. Dan ularnya kemudian pergi. Setelah itu anaknya ngomong kepada ayahnya, ya abadi, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Wahai bapak, ayahku, apa belum tiba waktunya untuk orang-orang yang beriman itu menundukkan hatinya untuk zikir kepada Allah Ta'ala, untuk kembali ke jalan Allah Ta'ala, jadi orang yang benar. Kemudian maka aku nangis. Dan aku tanya, putriku, kok kamu tahu Quran? Kata putrinya, saya lebih tahu Quran dibandingkan kalian. Tahu enggak ular itu apa? Ular itu adalah amalmu yang buruk. Tapi kamu kuatkan amal burukmu, jadinya ularnya gede, kuat. Orang tua itu amal solehmu, tapi kamu lemahkan karena kamu nggak beramal soleh, jadinya dia itulah lemah. Kebangun tidur, Malik bin Dinar bertobat, tinggalkan semua perbuatan yang dulu dilakukan, kemudian beliau akhirnya menempuh jalan Allah Ta'ala, sehingga menjadi seorang ulama tasawuf besar yang nggak ada yang nggak kenal dengan namanya, yaitu Syekh Malik bin Dinar. Itu semuanya karena mimpi yang istimewa yang beliau dapati ketika malam nisfu Sya'ban.